Kita terus dulu kepada Bapak Irman Gusman. Beliau ini dulu waktu mudanya mengembangkan Padang Industrial Park. Yang waktu itu masih orang bertanya-tanya, beliau sudah di depan, dan kemudian jadi pengusaha, menjadi wakil rakyat, menjadi senator, dan orang Indonesia mungkin yang pertama dan terakhir yang 2 kali menjadi ketua DPD ya. Dan sekarang tetap menekuni dunia usaha dan banyak bergerak di bidang sosial. Kami persilakan Pak Irman Gusman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fasli dan kawan-kawan seluruhnya ya. Jadi terima kasih nih diundang oleh Pak Fasli, Pak Burma ya. Melalui online ini kita bisa berkomunikasi di hampir seluruh seantero di mana kita bisa bergabung ini. Tentu dengan networking yang kita miliki ini luar biasa sekali ini diaspora ini. Jadi memang dari dulu saya juga mendorong sekali bahwa kekuatan Minang itu sebetulnya pada orangnya, Pak Fasli. Lebih-lebih lagi terhadap Minangkabau overseas. Jadi kalau kita lihat jumlah orang Minang ini barangkali ya berdasarkan etnisnya, mungkin kalau yang dari Sumatera Barat itu ada mungkin 5,5 juta berdasarkan BPS. Mungkin ada orang Minang 2 kali lebih dari itu. Ada 10 juta yang ada di rantau, ya di overseas dimanapun lah. Di Australia, di Amerika, dan di mana-mana. Kalau pengalaman saya keliling Indonesia, Pak Fasli, itu dimanapun saya datang ya, sampai ke Papua pun rumah Minang pun juga ada, ya dari Aceh sampai Papua. Jadi betul-betul. Cuman ini yang belum kita ikat menjadi sebuah potensi yang bisa membangun kebersamaan untuk meningkatkan masing-masing kapasitas yang kita miliki, pun juga untuk membangun Sumatera Barat. Nah tadi Pak Asnawi ya sahabat saya yang menjaga kampung kan sudah menjelaskan. Artinya memang kalau kondisi ya kita sudah paham betul ya COVID-19 ini yang barangkali sebuah peristiwa yang nggak pernah kita bayangkan. Kalau tahun 2008 kita bisa bayangkan ya kejadian ekonomi terutama dari masalah finansial, 98 pun juga ya kita alami juga yang notabene memukul sektor finansial yang besar, bahkan yang UKM-nya juga bisa survive. Tapi kalau sekarang ini betul-betul luar biasa sekali ya. Tidak satu pun sektor ekonomi pun ya, kecuali yang sektor kesehatan tentu ya, beberapa makanan dan sebagainya, tapi hampir semuanya memang luar biasa menderita. Barangkali sebagai seorang entrepreneur tentu ya di samping kita jangka pendek menyelesaikan masalah basic ya yang saya lihat kita telah lakukan, bagaimana kita masing-masing melalui dirinya, kelompoknya membantu masyarakat kita, baik di kampung kita, di negari kita maupun di kota-kota, bahkan ada juga yang membantu di berbagai tempat. Ini tentu kita sangat hargai. Tapi dalam konteks bisnis dan investasi menurut saya barangkali ini adalah momentum buat diaspora kita untuk lebih menguatkan lagi, ya. Artinya mungkin selama ini tidak kita bangun dalam bentuk komoditas, sekarang adalah eranya identitas ini harus didorong. Sedangkan politik pun juga ada identitas, apalagi bisnis, ya. Kalau kita lihat bagaimana India membangun mereformasi ekonominya, Pak Fasli, ya di tahun 2000-an itu dengan mendorong Indian overseas untuk kembali ke India yang dibangunlah seperti Silicon Valley-nya di India itu Bangalore. Begitu juga China tahun 90-an juga ya China overseas. Nah, barangkali yang perlu pada kesempatan ini bagaimana kita Minang perantauan ini dengan segala keahliannya ya yang sudah disampaikan banyak, kita telah sukses di berbagai lapisan untuk juga ikut berpartisipasi dalam konteks usaha maksud saya. Ya. Apapun bidangnya, apakah bidang pendidikan, apakah bidang usaha kuliner, dalam bidang jasa perdagangan, dalam bidang teknologi, dan kita miliki banyak sebetulnya anak-anak muda kita yang saya kenal baik ya, yang bergerak di bidang ruangguru.com, bidang charity dan lain sebagainya. Mereka itu adalah anak yang pintar-pintar. Nah, hanya barangkali mereka belum memahami apa potensi yang ada di Minangkabau, di Sumatera Barat yang bisa kita kembangkan. Nah, barangkali saya
ingin pada kesempatan ini untuk mendorong ya, para pengusaha-pengusaha yang ada di perantauan ini untuk juga berani untuk melakukan usahanya di Sumatera Barat. Nah, saya paham sekali karena saya sudah mengikuti usaha di Sumatera Barat ini sejak tahun 80-an, Pak Fazli. Saya mulai membangun dari kawasan kawasan industri belakangan. Saya mulai dari perusahaan perkayuan ya, di tahun 88, sekembalinya saya dari Amerika, mulai dari bawah, kemudian menjadi menengah dan besar, kemudian masuk kawasan industri dan lain sebagainya, juga di Jakarta dengan teman-teman. Jadi memang ada semacam barangkali teman-teman kita atau saudara kita yang telah sukses di rantau, ada mungkin gap, psychological gap itu ya. Ada rasa enggan atau rasa tidak mau mengambil porsi kawan-kawan di Minang. Iya. Itu ada kendala itu menurut saya. Ya mungkin Pak Asnawi bisa konfirm. Yang sebetulnya itu mungkin belum tentu ada. Ya. Nah, jadi bagaimana maksud saya dalam konteks entrepreneur ini brand drain yang selama ini ada di Sumatera Barat, karena orang-orang yang terbaiknya kan merantau sudah sukses terus nggak pulang. Nah, sekarang bagaimana mereka yang merantau ini dalam segala usahanya ikut juga ya memberikan dukungan dalam bentuk bisnis sehingga menjadi brain gain untuk di Sumatera Barat, membuka lapangan pekerjaan, transfer of knowledge, know-how, kemudian terjadi brand circulation sehingga akhirnya kita bisa menghindari dari jebakan kemiskinan namanya, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu Pak, saya terima kasih. Ya sedikit saja. Saya lupa untuk menyatakan. Oleh karena itu menurut saya kita harus berpikir agak strategis sedikit bagaimana kita menghadirkan semacam Center for Entrepreneurship ya di Sumatera Barat ini untuk kita membangun lahirnya para pengusaha-pengusaha muda. Terima kasih Pak Fazli.